Puji nama Tuhan, jemaat Tuhan, kita boleh berjumpa lagi dalam kebaktian rumah tangga saat ini. Oleh karena itu, saya mengajak jemaat Tuhan sekalian untuk mengambil saat teduh sejenak. Dengan penuh sukacita, marilah kita memujikan Kidung Jemaat nomor 36, Dihapuskan Dosaku. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Bagi kita yang telah memuji Tuhan, mempersiapkan hati untuk ikut serta dalam kebaktian rumah tangga saat ini. Oleh karena itu, sebelum kita membaca Alkitab kita, marilah kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas hari ini kami masih boleh dipersekutukan sebagai jemaat Tuhan dimanapun kami berada. Kami boleh bersukacita untuk dapat memuji Tuhan. Kami dapat bersukacita untuk juga diperlengkapi firman Tuhan. Terlebih dalam kondisi yang tidak mudah saat ini, kami menanti. Kami juga berpengharapan untuk boleh senantiasa hidup di dalam kesetiaan pada Tuhan. Saat ini hamba-Mu hendak dipakai Engkau ya Tuhan untuk menjadi alat saluran berkat firman Tuhan. Maka kuduskanlah hamba-Mu ini melalui Roh-Mu yang kudus, sehingga ia dimampukan untuk dapat mewartakan sabda Tuhan. Demikian juga bagi jemaat-Mu dimanapun berada. Oleh karena itu, kiranya Roh Tuhan beserta dengan mereka untuk dapat memimpin mereka mendengar firman Tuhan, firman yang menuntun langkah mereka untuk dapat mengalami sukacita dan pengharapan. Inilah doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Kristus Tuhan kami telah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita membuka Alkitab kita bersama-sama. Bacaan hari ini diambil dari Roma pasal 6 ayat 1 sampai 11. Roma pasal 6 ayat 1 sampai 11. Saya akan menunggu jemaat Tuhan untuk membuka bagian Alkitab. Jika sudah membukanya dari Roma pasal 6 ayat 1 sampai 11, marilah kita memfokuskan diri pada pembacaan ini dengan judul, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Mati dan Bangkit dengan Kristus. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau
Tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dan kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikian pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia adalah orang yang setia untuk membaca Alkitab dan melakukan ini dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Jemaat Tuhan, kita akan membahas tema yang berjudul Hidup Hanya Bagi Allah dalam Kristus. Temanya mengajak kita secara sederhana untuk belajar hidup di dalam Allah melalui Yesus Kristus. Nah, kalau baca Alkitab yang tadi sudah ditunjukkan teksnya, umumnya mau berbicara tema besarnya adalah tentang keberdosaan manusia. Kalau minggu yang lalu Pak Pendeta Saint Peter sudah mengatakan tentang peristiwa Adam, begitu ya, dan peristiwa Kristus yang secara sederhana mau mengatakan bahwa manusia punya kecenderungan di dalam dosa, kecenderungan untuk melakukan dosa. Tetapi tidak hanya itu, manusia juga punya kecenderungan untuk berbuat yang terbaik, untuk berubah di dalam anugerah Kristus. Nah, dalam teks kita juga banyak berbicara tentang itu. Tetapi sebelumnya, saya mau mengajak kita untuk merenungkan beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, saya ingin bertanya kepada jemaat Tuhan. Yang pertama adalah, jikalau jemaat Tuhan mengobservasi, melihat lingkungan sekitar jemaat Tuhan, atau melihat dunia secara umum, maka menurut jemaat Tuhan, umumnya manusia pada dasarnya adalah baik atau jahat. Kalau manusia, berarti Anda dan saya tidak luput dalam pertanyaan itu. Kira-kira umumnya manusia, melalui observasi kita, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain, pada dasarnya baik atau jahat? Silahkan menjawab sendiri. Wah, baik gitu. Enggak juga, jahat kayaknya, begitu ya. Setiap kita punya jawaban yang berbeda-beda tentu. Tetapi jangan lupa bahwa setiap kita punya jawaban itu tentu berdasarkan pengalaman yang berbeda-beda. Karena pertanyaannya tadi berdasarkan observasi kita. Nah, kenapa saya bertanya seperti ini? Karena kalau misalkan kita melihat, oke, manusia pada dasarnya baik, tetapi kenapa ada banyak kejahatan? Oke, manusia itu memang jahat kok, tetapi kok masih ada banyak manusia-manusia yang baik. Nah, sehingga secara sederhana, kalau mau dilihat, maka persoalan manusia menurut teks yang kita baca adalah pada dosa itu sendiri, di mana manusia punya hasrat yang tak bisa dilepaskan untuk melakukan dosa, umumnya begitu. Nah, sehingga dari teks ini Rasul Paulus mau mengatakan karena manusia punya hasrat akan keberdosaan, manusia punya keterbatasan untuk berusaha sendiri keluar dari keberdosaan, maka Allah di dalam Yesus Kristus mati untuk
menebus dosa manusia dan bangkit untuk memenangkan manusia agar bisa hidup bersama dengan Allah di dalam pengampunan dan anugerah. Makanya di ayat 6 kalau mau lihat ya, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Jadi maknanya adalah ketika Yesus disalibkan, maka Yesus disalibkan karena pengorbanannya untuk menebus dosa manusia, Anda dan saya. Maka manusia lama kita yang diandaikan oleh Rasul Paulus sebagai manusia yang penuh dengan hasrat keberdosaan itu telah mati juga di dalam peristiwa penyaliban itu. Agar apa? Agar tubuh dosa kita hilang kuasanya. Jadi hasrat keberdosaan kita udah nggak ada lagi. Harapannya begitu. Dan agar kita apa? Tidak menghamba lagi kepada dosa. Jadi kalau dilanjutkan ayat 7 dan ayat 8, sebab siapa yang telah mati, ia telah terbebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Bahasa yang menarik. Jika kita mati, atau kita telah mati dan telah terbebas dari dosa, begitu ya, maka kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Maka ada kehidupan baru. Kehidupan di mana kita terselamatkan dari jebakan-jebakan dosa atau dari perangkap-perangkap dosa. Nah, tetapi persoalannya, peristiwa kematian Kristus itu adalah peristiwa yang menjadi kunci iman kita, bahwa Yesus adalah sumber penyelamat. Tapi persoalannya, ketika kita sama-sama percaya bahwa Yesus adalah sumber penyelamat dan anugerahnya tersedia, tetapi kenapa masih ada dosa? Tetapi kenapa masih ada kecenderungan berbuat dosa? Baik dosa yang besar kalau kata orang-orang, atau dosa yang kecil, padahal dosa sama aja ya. Tapi masih ada kecenderungan dosa itu. Maka menarik untuk kita melihat kenapa sih manusia punya kecenderungan untuk melakukan dosa, padahal dengan sadar dan dengan berimannya bahwa manusia itu diselamatkan dan telah ditebus oleh Kristus agar terbebas dari hasrat melakukan dosa. Maka teolog Amerika Rick Warren mengatakan ada beberapa persoalan tentang dosa. Saya akan jelaskan juga pada jemaat sekalian. Yang pertama, manusia itu punya kecenderungan egois atau hasrat untuk melakukan dosa. Yaitu yang dikatakan, atau itu juga yang dibahas di minggu lalu oleh Pak Pendeta Saint Peter, bahwa melalui peristiwa Adam gitu ya, ada hasrat kecenderungan berbuat dosa yang akhirnya menjadi kecenderungan dari manusia itu. Itu yang pertama. Punya kecenderungan dosa itu. Nah, yang kedua, dosa pada dasarnya merusak relasi antara manusia dan Tuhan. Sehingga di dalam dosa ini, maka ada semacam tembok yang membatasi antara manusia dengan Tuhan. Sehingga karena dosa, manusia itu sulit, atau seolah-olah jadi relasinya jauh. Untuk mendekat pada Tuhan jadi sulit, karena ada tembok dosa. Nah, sehingga Yesus hadir di tengah-tengah dunia untuk menghancurkan tembok pemisah. Makanya istilahnya Yesus hadir untuk menghancurkan tembok pemisah. Tembok pemisah apa? Pemisah antara manusia dan Tuhan, yang dipisahkan oleh karena hasrat dosa yang dilakukan oleh manusia sendiri. Nah, yang ketiga, ketika berlaku dosa, ya, baik jemaat Tuhan menyadari atau tidak, ketika kita melakukan dosa atau kita melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka di saat yang sama ada yang mati, tanda kutip ya, ada yang mati di dalam diri kita. Apa yang mati? Hasrat berbuat baik. Apa yang mati? Pengharapan. Makanya kalau orang melakukan dosa pasti akan merasa bersalah, dan selain merasa bersalah, merasa bahwa hidupnya tanpa ada harapan. Biasanya orang yang melakukan dosa begitu. Nah, jadi ada yang mati. Apa yang mati? Harapannya dan semangat hidupnya ketika dia melakukan dosa. Yang keempat, dosa mungkin itu rahasia, tetapi tidak bisa disembunyikan dari Tuhan. Ini penting loh. Kenapa? Karena kadang-kadang kita melakukan dosa, kita melakukan tindakan yang salah, karena kita sadar, gak ada yang tahu, gak apa-apa lah ngelakuin ini, gak ada yang sadar. Tunggu dulu. Mungkin orang di sekitar kita nggak ada yang sadar, tetapi Tuhan tahu, dan kita tidak bisa menyembunyikan apapun di hadapan Tuhan. Tandanya, kalau kita melakukan dosa, maka Tuhan mengenal
perilaku dosa kita dan sedih oleh karena perilaku itu. Itu yang keempat. Nah, yang kelima, bicara tentang apa? Dosa perlahan-lahan akan menghancurkan hidup kita dalam jangka panjang atau long term. Jadi kalau kita relatif sering melakukan dosa, maka tanpa kita sadari, dosa itu akan menghancurkan diri kita perlahan-lahan. Menjadi semakin jauh, menjadi semakin egois, menjadi semakin, mungkin bisa dibilang sadis atau bisa dibilang menjadi pribadi yang semakin jahat begitu ya. Karena tidak ada kasih di dalamnya, dan tanpa kita sadari itu menghancurkan diri kita. Dan semakin membuat tembok pemisah itu semakin tebal dengan Tuhan. Dan yang keenam, yang terakhir menurut Rick Warren, dosa itu atau ketidakpatuhan atau ketidaksetiaan pada Tuhan itu mungkin membuat kita senang di sisi yang lain. Melakukan dosa tidak jarang bagi sebagian orang itu senang. Makanya ada istilah dosa kesukaan. Senang melakukan dosa, apapun itu dosanya. Mungkin senang berbohong, senang menipu, senang membicarakan orang lain dengan begitu jahatnya, senang kalau melihat orang lain itu berduka, senang atau melihat orang lain itu gagal. Begitu ya, kesenangan. Tetapi menurut pengkhotbah, ya ada teksnya dalam pengkhotbah pasal 10 ayat kedua, kesenangan itu gitu ya, pada ujungnya akan berujung pada keburukan atau kebodohan. Jadi kesenangan karena dosa berujung pada keburukan dan kebodohan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita kembali pada pertanyaan yang awal. Pada dasarnya manusia itu baik atau jahat? Kalau saya boleh mengatakan, pada dasarnya manusia adalah baik. Oke, manusia punya hasrat melakukan dosa, tapi jangan lupa, manusia juga punya potensi untuk melakukan kebaikan, punya potensi untuk menyatakan kasih, punya potensi untuk hidup di dalam anugerah Tuhan dan keselamatan di dalam Tuhan. Kenapa begitu? Mari kita lihat dari contoh yang sangat sederhana. Sangat-sangat sederhana. Anak kecil yang masih polos. Menurut jemaat Tuhan, kenapa anak kecil itu bisa mukul temennya? Karena kesal alasannya. Tahu dari mana dia mukul? Bisa dikatakan, dia mengimitasi atau meniru orang yang lebih dewasa yang memukul orang lain karena kesal. Sehingga pilihan yang dia lakukan, kalau kesal ya itu mukul. Bukan diskusi, bukan mengampuni, bukan. Kenapa? Karena yang dia lihat adalah perilaku kekerasan. Atau jemaat Tuhan bisa lihat gambar di sebelah kanan saya. Betapa indahnya anak-anak berkulit putih dan anak-anak berkulit hitam yang sangat bersahabat. Teman baik begitu ya. Nggak ada masalah tuh dengan warna kulit. Tetapi kenapa kok di kalangan orang-orang yang dewasa masih ada rasisme? Memisahkan, dia kulit hitam. Kulit hitam identik dengan masyarakat budak begitu ya. Hanya orang kulit putih saja yang bisa dianggap orang yang lebih baik taraf hidupnya. Begitu ya. Itu kan yang terjadi di Amerika. Sehingga banyak orang protes untuk menghapuskan diskriminasi rasis. Apakah di Indonesia tidak ada rasisme? Ada. Ada sekali. Baik orang yang berkulit hitam, orang yang berkulit putih bahkan. Rasisme itu masih ada. Apakah anak kecil rasis? Tidak. Mereka mencintai orang-orang yang ada di sekitarnya. Mereka ingin bermain dengannya. Persoalannya apa? Terkadang orang dewasa yang menyingkirkan, memisahkan, membatasi. Sehingga anak-anak lama-lama dia punya paradigma, saya tidak boleh bermain dengan dia, saya boleh bermainnya dengan dia saja dan sebagainya. Berarti apa? Jangan-jangan kecenderungan berbuat dosa itu kita kenal karena kita melihat orang di sekitar kita kecenderungan berbuat dosa. Itu tidak jarang juga bisa muncul karena interaksi. Oleh karena itu maka Rasul Paulus mengajak kita. Dia sadar bahwa kecenderungan berbuat dosa tidak hanya muncul dari dalam diri manusia, tetapi juga muncul dari lingkungan sekitarnya.
Maka Rasul Paulus hendak mengatakan dari teks ini secara sederhana bahwa Yesus atau sungguh mencintai manusia. Oleh karena cintanya yang mendalam, maka ia pun rela untuk mati di kayu salib, menunjukkan makna cinta yang terdalam, menghancurkan tembok pemisah, dan memberikan pengampunan yang mendalam bagi manusia. Maka di saat yang sama di dalam Kristus juga yang mengorbankan dirinya untuk menebus Anda dan saya sebagai manusia yang berdosa, maka dia mengampuni kita. Tapi di saat yang sama, dia mengajak kita untuk hidup di dalam anugerahnya. Ketika mampu hidup di dalam anugerahnya, di saat yang sama, seperti teks yang dinyatakan kepada kita ini, maka kita tidak akan menjadi hamba dosa, tetapi kita akan hidup menjadi pribadi yang diperbaharui. Mari kita fokus pada ayat 11. Mengatakan begini, demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Kamu, Anda dan saya, hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus. Ketika kita mau sungguh-sungguh mematikan hasrat dosa kita, dan kita hidup bagi Tuhan. Maka dari teks ini saya mengajak kita untuk masuk pada 3 hal. Yang pertama, belajarlah untuk meninggalkan kecenderungan nafsu berbuat dosa. Karena ketika kita menyadari bahwa kita dicintai oleh Kristus, maka di saat yang sama kita mau meninggalkan yang buruk itu dan mau hidup di dalam anugerah Tuhan. Kenapa saya mengatakan ini? Saya punya pengalaman sedikit. Di pastori ada anak kecil ya, laki-laki, terkenal bandel di lingkungan pastori Rawassemut ini. Rumahnya nggak jauh, dekat dengan pastori. Tapi mau main di dalam pastori Rawassemut karena pastori Rawassemut itu lahannya relatif besar. Jadi kalau anak kecil main di rumah itu senang, bisa lari dan sebagainya. Nah, satu kali dia main begitu ya, senang lari. Dia sambil bawa tongkat. Dia kan kalau di Rawassemut ini ada sapu gitu ya, ada beberapa kayu. Anak kecil kan suka ngambil, suka bawa-bawa tanpa dia sadari, serat gitu ya. Sambil main melecetkan begitu ya, sedikit bagian kanan mobil begitu. Nah, terus saya bilang, karena suaranya relatif kenceng ya, sing gitu ya. Terus saya lihat, waduh, lecet nih gitu ya. Dia dengan muka memelasnya minta ampun, minta maaf begitu. Lalu saya bilang, ya udah nggak apa-apa. Barang dunia itu kan kalau nggak rusak ya hilang gitu ya, mau gimana lagi gitu kan. Ya udah, nggak apa-apa nih. Tapi kamu menyesal ya? Ya, aku menyesal. Tapi please Pak, tolong ya Pak, boleh nggak aku main di sini lagi? Saya bilang, ya aku ngampunin kamu nih. Kamu boleh main lagi, tetapi janji ya, mengendalikan dirilah. Jangan terlalu lari sembarangan begitu ya sampai bisa menghancurkan sesuatu. Oke. Nah, ini bedanya. Ketika saya sudah mengampuni dia dan dia sadar dia diampuni, maka agak berbeda memang sikapnya. Walaupun di kalangan anak-anak di komplek Rawassemut ini masih mengatakan dia masih relatif nakal atau bandel gitu. Jadi kalau mau main ngetok dulu. Permisi, Bapak atau Om gitu kadang-kadang. Boleh main nggak? Gitu katanya. Ya, saya bilang boleh main. Tapi ingat ya perjanjian kita, oke, ya bener aja. Dia kayak ngawal gitu. Hati-hati kalau main. Ada mobil, hati-hati kalau main, nanti ngerusak ini. Ya kadang-kadang jadi berlebihan sih. Tapi paling tidak dia menyadari bahwa ketika dia diberi kesempatan lagi, maka dia akan melakukan yang terbaik untuk menjaga kepercayaan itu. Nah, bukankah Anda dan saya secara sederhana nih, dari ilustrasi tadi, diberi anugerah besar pengampunan, maka Anda dan saya diajak sebetulnya untuk mau hidup di dalam kesempatan yang berharga yang telah diberi itu. Yang kedua, maka dengan kesadaran mencintai Kristus, maka sadarlah bahwa yang tadinya saya bukan siapa-siapa,
Sekarang saya menjadi bagian dari keluarga Allah oleh karena Kristus. Yang tadinya saya bukan siapa-siapa, yang tadinya saya berdosa itu, akhirnya saya memperoleh kehidupan di dalam Allah. Oh, indah sekali kan? Indah sekali. Maka sadarilah itu, bahwa kita keluarga Allah nih. Maka hiduplah sebagai identitas bahwa kita keluarga Allah. Yang ketiga, jangan mau diperbudak dosa. Dosa itu nagih memang. Tapi jangan mau diperbudak. Karena kalau kita diperbudak dosa, maka pengorbanan Kristus akhirnya jadi sia-sia untuk diri kita. Tetapi ingatlah bahwa kita telah dimenangkan hidupnya bersama dengan Allah. Maka kita tidak boleh kalah dari dosa. Kita harus menang dari dosa dan hidup di dalam Kristus. Maka percayalah jemaat Tuhan, dengan kesadaran 3 hal tadi, maka yakinlah bahwa kita mampu untuk hidup di dalam pengampunan dan mampu untuk sungguh menang, tidak diperbudak lagi oleh dosa. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, bagi kita yang telah mendengar firman Tuhan, maka marilah kita memberi persembahan yang terbaik bagi Tuhan dengan nats pembimbing atau nats persembahan kita yang diambil dari 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan dalam berbagai kebajikan. Marilah kita memberi persembahan yang terbaik bagi Tuhan sambil menyanyikan Kidung Jemaat 344, Ingat akan nama Yesus. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, surga sorga yang bakal. Bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Bagi kita yang telah memberi persembahan bagi Tuhan, marilah sekarang kita bersatu di dalam doa untuk mendoakan kondisi dunia, untuk mendoakan gereja, untuk mendoakan segala sesuatu yang kita harapkan, dan juga untuk bersyukur atas segala sesuatu di dalam doa syafaat, dan juga kita berdoa untuk menghantarkan persembahan ini pada Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas firman yang boleh menyapa kami. Firman yang menegaskan kembali betapa berharganya hidup kami, sehingga Tuhan rela berjuang mengorbankan diri di dalam Kristus Yesus untuk menebus kami, untuk menghancurkan tembok pemisah karena dosa. Sehingga kami mengalami sebuah kesadaran bahwa kami tidak hanya punya hasrat untuk melakukan dosa,
tetapi kami juga punya potensi untuk melakukan hal yang baik, untuk melakukan hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena itu ya Bapak, kami mau belajar untuk hidup di dalam anugerah dan keselamatan di dalam Tuhan. Sehingga apapun yang ada dalam hidup kami mampu menang terhadap dosa dan tidak terjebak atau tidak diperbudak oleh karena dosa. Kami ingin hidup di dalam kebenaran. Dan hidup di dalam kebenaran itu kami sadar butuh usaha dan semangat. Maka kami juga percaya Roh Kudus Tuhan menyertai kami. Sehingga kami mampu mengasihi satu dengan yang lain, kami mampu mendoakan satu dengan yang lain, kami mampu memberi diri satu dengan yang lain, kami juga mampu mensyukuri hidup bersama dengan Tuhan. Kami juga tidak membohongi Tuhan, tetapi kami belajar untuk mengungkapkan apapun yang kami alami di dalam Tuhan. Ya Bapa, kami mau belajar sungguh menyerahkan hidup padamu ya Tuhan. Pada saat ini kami juga secara khusus mau berdoa Tuhan bagi gerejamu GKP Jemaat Bekasi, bagi gereja Tuhan yang sedang mempersiapkan diri untuk melakukan kebaktian kembali di gedung gereja tanggal 5 Juli nanti. Kami sadar kebaktian yang boleh berlangsung kembali bukanlah peristiwa yang sama persis seperti sebelum COVID. Kami sadar ada banyak protokol yang harus ditaati. Kami sadar ada banyak peraturan yang harus dilakukan. Dan kiranya di dalam Roh Kudus Tuhan menyertai jemaat Tuhan untuk mengerti protokol-protokol yang sudah diputuskan dan yang sudah disepakati ini untuk dilakukan. Sehingga jemaat Tuhan, kami mau percaya, adalah jemaat yang belajar untuk patuh, jemaat yang belajar juga untuk setia. Karena kami sadar dalam peristiwa COVID ini, apapun yang kami lakukan bukan hanya berdampak bagi diri kami sendiri, tetapi juga dapat berdampak bagi orang di sekitar kami. Maka kami ingin menjadi sumber kasih Tuhan yang memberi hidup, bukan sumber yang memberi peristiwa kedukaan atau yang menghadirkan kematian. Tapi kami mau menjadi pribadi-pribadi yang menghadirkan kehidupan dengan peduli satu dengan yang lain, dengan taat pada protokol kesehatan yang telah disepakati. Sehingga walaupun kebaktian sudah berlangsung, tetapi kami juga menjadi pribadi yang patuh dengan tidak melanggar dan belajar untuk setia. Ya Tuhan, kami juga saat ini mau sungguh-sungguh berdoa bagi jemaat-Mu yang sedang sakit, dimanapun mereka, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang sedang dirawat di rumah. Kiranya cinta kasih Tuhan memulihkan mereka. Cinta kasih Tuhan dapat memberi kesehatan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa secara khusus bagi jemaat-Mu yang sedang berjuang untuk hidup di dalam situasi yang tidak mudah. Kiranya Engkau boleh menyertai mereka untuk tetap melakukan yang terbaik walaupun sedang berjuang untuk bertahan hidup. Tetap berusaha dan melihat peluang-peluang yang tersedia. Sehingga jemaat Tuhan dimanapun mereka berada boleh tetap berusaha untuk melakukan yang terbaik. Berusaha untuk menghadirkan kehidupan bagi keluarga dengan cara yang baik. Kiranya bagi mereka yang sedang mencari kerja, kiranya Tuhan bukakan pintu dan jalan bagi mereka. Karena kami percaya Engkaulah jalan dan kebenaran dan hidup. Engkaulah juga pelita yang mampu menerangi langkah setiap orang yang percaya. Sehingga kiranya bagi orang-orang jemaat Tuhan yang sedang mencari pekerjaan, boleh diarahkan untuk memperoleh pekerjaan yang tepat. Dan ketika sudah memperolehnya, kiranya mereka jemaat Tuhan boleh bersyukur atas pekerjaan yang boleh dimiliki dan berusaha untuk memberikan dan bekerja yang terbaik. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa bagi kondisi dunia. Kami sadar kondisi dunia sama-sama sulit. Kondisi dunia juga bagi beberapa negara secara politik juga sedang tidak stabil. Kiranya Engkau boleh hadir Tuhan, memberi kebijaksanaan bagi pemimpin-pemimpin negeri, sehingga mereka semua boleh melangkah di dalam kesadaran bahwa yang perlu diperjuangkan dan yang perlu untuk diputuskan adalah kesepakatan-kesepakatan yang terbaik bagi masyarakat dan warga. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi pemerintah Indonesia secara khusus. Kami sadar diterpa oleh banyak peristiwa, oleh banyak isu, banyak badai, ketidakadilan dan sebagainya.
tapi kiranya tetap boleh memutuskan peristiwa yang terbaik, memutuskan peraturan-peraturan yang terbaik bagi masyarakat Indonesia, sehingga masyarakat Indonesia boleh hidup dengan keamanan dan juga dengan ketenangan, dengan kesejahteraan dan juga dengan kegembiraan. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi tim medis yang masih berjuang untuk menghadapi COVID-19. Mereka berjuang di garis depan. Kiranya Tuhan juga boleh memberkati dan menyertai tim medis untuk bisa memiliki semangat yang tak kenal lelah. Kami juga berdoa bagi masyarakat Indonesia untuk sadar bahwa protokol kesehatan itu penting dalam kehidupan new normal, sehingga tidak ada lagi kasus positif yang bertambah. Tapi kiranya boleh semua dipulihkan di dalam Tuhan, dan Indonesia boleh pulih dari COVID. Ya Bapa, inilah doa kami yang kami sadari jauh dari kesempurnaan, tetapi kiranya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa yang boleh kami nyatakan ini menjadi sumber sukacita dan berkat bagi setiap kami yang berdoa. Karena itu kami mau menyatakan doa ini di dalam doa yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus bagi kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mengarahkan hati pada Tuhan, hiduplah di dalam damai sejahtera, dan lakukanlah firman Tuhan untuk hidup benar, karena kita telah ditebus oleh Tuhan. Maka sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa melalui pengorbanan Yesus Kristus di dalam penyertaan Roh Kudus membimbing kita, menuntun kita untuk boleh hidup benar di dalam cinta kasih dan pengorbanan Kristus, sehingga karya kasih yang terbaik boleh dinyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari, dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Kebaktian rumah tangga pada hari ini telah selesai. Kiranya damai sejahtera menyertai kita dan sukacita di dalam Kristus menaungi kita. Sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati jemaat.